Tidak menunda kemerdekaan. Sehingga Indonesia mestinya juga merdeka dulu. Nanti maka Soekarno mengatakan yang namanya kemerdekaan itu adalah satu jembatan. Dan Soekarno malah mengatakan jembatan emas. Artinya kemudian daripada itu, sesudah merdeka itulah. Pendengar dan pemirsa BCN Podcast dimanapun Anda berada, hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Bapak Stefanus Sukirno, anggota DPRD Jawa Tengah dari fraksi PDI Perjuangan, PDIP, dari Komisi A, ya, Pak Kirno. Dan beliau ini juga sudah lama malang melintang, baik di dunia pendidikan maupun di politik. Pernah menjabat sebagai Rektor Universitas 17 Agustus Untak Semarang. Nah, sebelum memperkenalkan beliau, saya mengingatkan Anda semua, pesan Bung Karno adalah jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan jangan-jangan Anda lupa bahwa saat ini, bulan Juni ini adalah bulan Bung Karno. Dan tanggal 1 Juni kemarin adalah hari lahir Pancasila. Ini saya kira topik yang perlu kita angkat kali ini bersama narasumber kita Pak Kirno, karena sangat berkompeten dan sangat relevan terhadap topik ini. Saya sambut saja beliau. Selamat sore Pak Kirno. Selamat sore Mas Hasto. Sehat ya Pak ya. Doanya saya berusia di atas 70. Sudah di atas 70, masih segar. Tapi aktivitas saya nggak pernah berhenti gitu aja, kan kita syukuri karena ada kesempatan untuk melakukan suatu komunikasi dengan seluruh warga yang ada di Jawa Tengah ini. Alhamdulillah, puji Tuhan. Puji Tuhan, alhamdulillah. Ya. Saya janjian dengan jenengan itu sudah berapa kali luput terus karena munter terus ya. Makanya saya nggak setuju tadi kalau saya kedatangan tamu. Begitu. Saya diundang kok. Iya, terima kasih loh Pak Kirno. Di tengah kesibukan Bapak berkenan berkunjung ke BCN Podcast. BCN itu singkatannya Barometer Cyber News. Selain media online, kita punya studio ini, podcast. Kita ngobrol-ngobrol tentang Pancasila dan bulan Bung Karno, Pak Kirno. Seperti saya sampaikan di prolog tadi, saat ini kita memperingati bulan Bung Karno. Tanggal 1 Juni kemarin kita memperingati hari lahir Pancasila. Sebenarnya makna dari dua peristiwa bersejarah ini apa? Mengapa harus ada bulan Bung Karno gitu ya? Iya, kira-kira gimana? Sebagaimana yang saya utarakan pada tahun 2006. Ketika saya berada di Blitar. Saya sampaikan kepada masyarakat sana. Karena pada waktu itu juga bukan ulang tahun. Itu pas tanggal 5 Juni. Menjelang 6 Juni, di saat mereka mau mengadakan satu semacam seminar di tanggal 6-nya yang di-hire oleh Bapak Wali Kota yang pada waktu itu Mas Jarot. Ya. Saya juga mengatakan bahwa di dunia ini ada tokoh Buddha Gautama. Beliau itu punya tanggal kelahiran, tanggal kematian, dan tanggal turunnya ilmu yang ada pada dirinya, yang kemudian dia menjadi guru yang luar biasa itu pada satu hari yang sama, yang disebut sekarang Waisak. Jadi Waisak itu trisucinya. Nah, kalau Buddha itu mempunyai satu hari yang luar biasa, sebetulnya PDI Perjuangan juga mempunyai bulan yang luar biasa. Memang pada tanggal 1 Juni itu lahirnya Pancasila. Pada 6 Juni itu lahirnya Bung Karno, si penggali Pancasila itu sendiri. Dan tanggal 21 Juni itu Soekarno dipanggil oleh Tuhan, meninggalnya, wafatnya. Sehingga kalau misalnya Buddha itu memungkinkan
ada satu hari yang disebut Waisak, PDI Perjuangan mestinya juga memungkinkan 1 bulan yang disebut bulan Bung Karno. Oh gitu sejarahnya ya. Memang belum lama sebetulnya PDI mengadakan satu kegiatan-kegiatan. Kemarin malah bukan hanya kegiatan yang bersifat ideologis, politis, sangat sederhana, tetapi bukankah itu juga merupakan suatu anjuran dan harapan dari Soekarno, orang-orang Indonesia itu mempunyai satu kesenangan yang nggak usah niru orang Barat lah. Gitu loh. Misalnya kuliner Indonesia, gitu. Beliau punya bukunya. Bung Karno? Iya. Oh ya, luar biasa ya. Misalnya, gitu. Resep masakan tuh Bung Karno punya. Ada, misalnya. Terus sekarang dikembangkan sama Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Kalau sekarang saat ini kita mengalami kesulitan minyak goreng, ya kenapa kita mesti menggoreng? Orang-orang PDI berapa jumlahnya? Kalau mengurangi minyak goreng, saya kira saudara-saudara kita yang bermata pencarian dengan menggoreng, itu tidak akan terganggu karena semua minyak bisa disalurkan ke sana. Bukan untuk kepentingan orang PDI Perjuangan. Orang PDI Perjuangan bisa memasak dengan merebus, bisa memasak dengan memanggang, bisa memasak dengan bakar. Nah kemarin itu ikan yang demikian itu kenapa mesti digoreng, dibakar ya bisa, dan ada acara kita membakar ikan di seluruh Indonesia. Mantap. Itu salah satunya ya. Tetapi yang tidak kalah pentingnya Mas Hasto adalah bahwa Soekarno harus kita peringati sebagai seseorang yang mempunyai inisiatif, bukan memberi sesuatu yang diinginkan, tapi dia mencoba untuk memberi sesuatu. Kalau memberi yang diinginkan itu penjajah, tapi Soekarno itu memberi sesuatu yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia ini. Apa itu? Kemerdekaan. Ya. Gitu loh. Nah, Soekarno tidak pernah menyampaikan misalnya, yuk kue tak kasih misalnya, karena kue meminta, misalnya saja, minuman keras. Soekarno pernah minum begitu. Apa masyarakat Indonesia tidak suka? Suka. Apa masyarakat Indonesia tidak suka candu? Suka. Ada kok candu itu. Ada. Tapi candu itu pada waktu itu juga dilarang, misalnya. Tapi oleh penjajah dikasih. Karena apa? Masyarakat menginginkan. Cuma menginginkan syaratnya tetap yang jajah saya. Soekarno tidak lagi. Gitu loh. Dan yang disebut oleh Soekarno sebagai suatu bangsa, itu adalah bukan hanya orang yang saat ini kita sebut suku bangsa. Adalah keliru kalau kemudian kita mengatakan bangsa Sunda. Gitu. Bangsa Jawa. Bangsa Jawa. Bangsa Minangkabau. Oh, mereka punya. Keliru itu, Pak? Keliru. Suku bangsa itu hanya bagian dari bangsa. Sebab yang namanya bangsa itu menurut Soekarno itu bukan hanya suku bangsa yang kecil-kecil itu, tetapi semua orang yang berada dan lahir di wilayah geografis dari Sabang sampai Merauke yang mempunyai kehendak yang sama dan mau bersatu, yang mempunyai karakter yang sama karena mempunyai pengalaman yang sama. Mempunyai penderitaan yang sama ketika dijajah. Mempunyai pengalaman yang sama. Pengalaman sama. Ya. Itu loh. Nah dengan demikian Soekarno mencoba untuk mempersatukan orang yang beragama lain, orang yang bersuku bangsa lain, orang yang berpolitik lain, orang yang berketurunan lain, gitu. Sehingga inilah kelebihan dari dia. Soekarno mempunyai rasa yang sangat luar biasa mengenai Tempo Selironya. Yeah. Gitu loh.
Soekarno bersahabat dengan orang miskin itu bukan hanya ketika dia berkenalan dengan Marhen saja, tetapi sejak dia hidup bersama dengan kakeknya, itu sudah bersahabat dengan seorang yang namanya Wagiman. Itu pejabat di tingkat desa, gitu. Sehingga Soekarno bertanya begini, Pak, sampean itu bisa menjawab segala pertanyaan saya, tapi rumahmu ini kalau ada angin besar, meskipun di dalam bisa masuk angin, ambruk malah gitu. Rumahmu ini kalau hujan, kita berada di dalam pun bisa bayakusu, basah kuyup. Karena apa? Memang bocor dan dindingnya jarang-jarang. Tetapi di luar dugaan Soekarno, dia juga berkata, kehormatan seseorang itu bukan terletak kepada baju yang saya kenakan ataupun rumah yang saya tinggali, tetapi kata-kata dan cara hidup yang saya alami di setiap harinya. Jadi Bung Karno punya teladan yang namanya Wagiman itu ya? Sudah sejak kecil. Gitu. Yeah. Itu nanggone buku yang saya baca. Itu kalau Wagiman ngerokok itu diminta loh. Sama Bung Karno? Saking akrabnya. Meskipun dia orang miskin. Gitu. Tetapi mempunyai kecerdasan berpikir. Kecerdasan spiritual. Kecerdasan emosional. Semuanya. Ya. Jadi Wagiman menjadi salah satu teladan dari Bung Karno ya, Pak Kirno ya. Itu sangat berpengaruh menurut saya, sehingga dia mempunyai perhatian bahwa yang namanya orang merdeka itu penting. Nah ini yang merdeka ini. 1 Juni 1945 Bung Karno pidato tentang 5 sila Pancasila yang kemudian dinyatakan menjadi Hari Pancasila. Kemudian sekian bulan kemudian Bung Karno juga lah yang memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Relevansinya apa Pak Kirno? Nilai-nilai Pancasila yang ditemukan Bung Karno kemudian mencapai kemerdekaan yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia itu. Soekarno juga yang pertama-tama itu menjelaskan bahwa segala sesuatu yang saya ucapkan dalam pidato yang akan saya uraikan itu adalah menjawab pertanyaan dari seorang ketua BPUPKI yang tiada lain adalah Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Kalau negara Indonesia nanti itu merdeka, dasarnya apa? Gitu. Sudah terpikirkan waktu itu ya. Soekarno juga memberikan contoh bahwa setiap negara di dunia ini yang merdeka, dia punya dasar. Dan dasarnya itu beda antara satu negara dengan negara yang lain. Tetapi ada yang sama, yaitu setiap warga negara siap untuk mempertahankan kemerdekaannya itu. Musik-musik Rusia juga siap mempertahankan kemerdekaan Rusia. Orang Baduy di Arab Saudi juga siap mempertahankan kemerdekaannya. Orang Amerika juga siap, orang India siap. Jadi kalau Indonesia, meskipun hanya dengan bambu runcing, tapi semuanya siap untuk mempertahankan kemerdekaan yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu, sebetulnya rakyat Indonesia juga sudah siap dan masak untuk merdeka. Gitu loh. Yeah. Sehingga pada waktu itu, tanggal 1 Juni itu, Soekarno mengatakan yang penting adalah kita mencoba merdeka dulu. Bukan harus kata dia, bukan harus berpikir secara jelimet. Gitu. Swarwesteh bahasanya dia. Apa itu? Jelimet. Ya, Swarwesteh. Pokoknya merdeka dulu gitu ya. Merdeka dulu. Karena apa? Rakyat Saudi Arabia itu ketika Ibn Saud datang bawa mobil itu dikasih rumput kok oleh rakyat Saudi. Itu kan saking bodohnya gitu loh. Iya. Oh, mobil dikasih rumput, rumangsanya unta. Nah artinya itu kan mereka
belum pandai. Tetapi tidak menunda kemerdekaan. Oke. Tidak menunda kemerdekaan. Sehingga Indonesia mestinya juga merdeka dulu. Nanti maka Soekarno mengatakan yang namanya kemerdekaan itu adalah satu jembatan. Dan Soekarno malah mengatakan jembatan emas. Artinya kemudian daripada itu, sesudah merdeka itulah, maka kita baru membangun masyarakat secara keseluruhan. Yang buta huruf, ya dimelek hurufkan. Yang belum sadar, ya kita sadarkan. Yang belum pintar, dipinterkan. Semuanya kita olah sesudah kita merdeka. Jadi kemerdekaan itu jembatan untuk dari yang masa kelam menuju ke masa yang dicita-citakan. Boleh dikatakan gitu. Jadi pemikiran Bung Karno luar biasa ya, visioner sekali. Sesudah kemerdekaan itulah, maka di dalam buku itu dikatakan bahwa yang namanya istilah kemudian daripada itu sendiri itu kan kadang-kadang merepotkan orang. Maksudnya gimana Mas? Kemudian daripada itu sendiri kan mengalami kesulitan. Saya yakin semua orang membaca itu mengalami kesulitan. Padahal ada maknanya itu. Ya itu. Kemudian daripada itu artinya itu pokoknya ya kita memerdekakan dulu, sesudah merdeka itulah baru kita melakukan sesuatu. Sebab kalau misalnya kita tidak merdeka dan berada di dalam cengkeraman penjajah, pasti penjajah cita-citanya juga tiada lain. Terus menjajah, betul. Waktu itu founding father yang lain memang berbeda pendapat dengan Bung Karno. Ada yang bilang kita bangun dulu baru merdeka, apa seperti itu? Memang ada. Ada ya. Pembicara-pembicara sebelumnya itu ada yang mengatakan bahwa kalau nanti kita merdeka kita akan mengalami kerepotan, gitu. Berarti sehatkanlah dulu masyarakat Indonesia ini. Sekarang itu masih ada tipes kalau nggak salah pada waktu itu ya, masih ada pes, masih ada penyakit. Itu disehatkan dulu. Nanti kalau sudah, Soekarno berkata lain. Lah kenapa? Gitu loh. Kalau misalnya sekarang belum ada pil ini, nah ya sekarang kita menggunakan ketapang kerbau. Gitu. Kalau ada penyakit gatal-gatal, kita belum punya obat, ya kenapa tidak makan toka? Sederhana sekali ya pikirannya. Itulah. Pokoknya merdeka sih gitu. Jadi kita mencoba untuk melakukan sesuatu untuk menanggulangi persoalan yang pada waktu itu muncul dengan apa yang kita miliki. Ada kok. Gitu. Jadi itulah visionernya seorang Bung Karno, punya ketegasan, sikap ya. Mas Kirno, kemudian perjalanan sejarah juga mencatat sekitar tahun 1963 kalau nggak salah. Bung Karno pidato tentang Trisakti. Ya, yang saya tahu di catatan ini adalah Trisakti Bung Karno itu pertama berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berdikari itu berdiri dengan kaki sendiri ya. Dan terakhir ketiga berkepribadian dalam budaya. Itu visi Bung Karno tahun 63. Menurut pengamatan Pak Kirno, apa bangsa dan negara atau juga mungkin pemerintah kita itu sudah melaksanakan Trisakti itu, Mas? Kita dulu, bukan melonjak ke sana dulu. Iya. Jadi sebetulnya kalau kita menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, itu kita punya waktu yang efektif untuk melaksanakan supaya masyarakat Indonesia semuanya ini menjalankan Pancasila itu kapan? Gitu. Kita mesti mengetahui bahwa pidato Soekarno tanggal 1 Juni itu diketik ulang baru sesudah tahun 50. Oh gitu. Berarti 5 tahun itu dibiarkan saja. Kenapa? Kita nggak sempat. Kita perang terus menghadapi itu. Kenapa kok masih ada yang? Karena memang ada yang tidak setuju. Kenapa kok ada? Karena memang belum bersatu. Mempersatukan ini nggak gampang. Nah, makanya pada tahun 1949 itu berubah, bukan negara kesatuan tapi Republik Indonesia Serikat. Ya. Pada tahun
17 Agustus 49 sampai 17 Agustus 50. 59. 50. Ya. Baru di situ ada perubahan lagi. Benarkah? Itu apa? Upaya Belanda penjajah untuk memecah belah yang namanya Indonesia ini. Nah, kenapa kaitannya? Sesudah tahun 50 ada sidang MPRS, kabinet, nggak pernah. Kok kabinet? Apa jenenge? Parlemen nggak pernah bisa kumpul, nggak pernah quorum membuat suatu keputusan undang-undang yang bagaimana. Karena mereka juga ternyata kalau diberi kebebasan itu belum secara otomatis bersedia memikirkan kepentingan bangsanya, tapi mementingkan kelompoknya dan organisasinya. Ini kapan kita mempraktekkan Pancasila dalam suasana yang belum lagi, ya. Terus sampai kemudian 59 Soekarno mengeluarkan dekretnya. Ya. Dekretnya, tapi sesudah itu menghadapi mempersatukan ada perang Dwikora dan Trikora. Iya, ya, tahun 61 ya. Ya. Nah itu yang namanya itu mengakibatkan upaya untuk melaksanakan Pancasila juga terhambat. Ya. Nah, terus saya kira menjadi satu pemicu atau alat untuk mempercepat supaya cita-cita negara ini segera bisa dicapai ya. Marilah, kita kan sudah merdeka. Gitu loh. Punya dasar negara. Sudah punya dasar negara. Punya undang-undang dasar. Ya. Terus berkedaulatan dalam bidang politik atau pemerintahannya gimana? Nah itu. Misalnya. Ya mari kita upayakan. Gitu. Jadi yang terang secara personal, fisik orangnya ya. Yang namanya presiden itu juga tentara juga kabeh ke uang Indonesia, ya kabeh gitu. Sudahlah kalau itu ya. Nah, kalau berdikari secara ekonomi mengaturnya. Sekarang ya. coba semuanya diatur. Tapi ternyata sulit juga. Masih juga kita menggunakan undang-undang hukum pidana itu dari negeri Belanda. Sampai sekarang. misalnya kayak gitu. Ya, kita sendiri belum. Nah, terus masyarakat Indonesia yang sudah mempunyai peluang untuk mengatur dirinya itu, ternyata kan yang namanya makanan juga belum. Sebab ternyata makanan kita pada waktu itu juga masih banyak sekali yang tidak bisa tercukupi. Tetapi orang Indonesia menurut saya pada waktu itu juga melampaui kemampuannya, sehingga mereka mempunyai kesombongan bahwa kalau ada orang yang setiap harinya itu tidak makan nasi, itu ketinggalan. Sehingga orang berasumsi bahwa orang maju itu makannya nasi. Gitu. Nah itu akibatnya apa? Suku bangsa di Indonesia yang makanan pokoknya bukan nasi, itu dicemooh. Mereka lalu menjadi minder. Mereka lalu berusaha untuk menanam padi di tempat yang sebenarnya tidak cocok untuk padi. Misalnya. Kenapa kita mesti mengecek atau mentertawakan mereka yang makan sagu? Karena memang tempatnya adalah penghasil sagu. Nah, kalau sebuah bangsa itu makanan pokoknya itu tidak dihasilkan sendiri oleh tempat di mana ia tinggal, maka dia akan tergantung pada orang atau negeri lain. Kalau dia tergantung pada negeri lain, maka pasti segala permintaan negeri lain itu untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingannya sendiri akan dianut oleh negara yang makanannya tergantung dari itu. Nah, Soekarno mengatakan berdikari dalam bidang ekonomi, gitu. Nah, yang paling sulit adalah itu menurut saya yang ketiga. Berkepribadian dalam budaya. Berkepribadian. Yang pribadi itu yang sulitnya kenapa Pak Karno? Sampai sekarang belum ya itu ya?
Bukan belum atau tidaknya. Berdikari dalam bidang ekonomi pun belum. Belum. Semuanya memang belum. Belum. Tetapi tidak berarti bahwa kalau belum itu jelek. Tetapi supaya bisa segera tercapai, karena kita itu masih mempunyai sesuatu yang tidak kita sadari, yaitu sikap kita dalam memandang segala sesuatu yang berasal dari luar dibanding dengan segala sesuatu yang berasal dari dalam sendiri-sendiri. Mas Hasto sendiri kalau mengatakan orang putih kulitnya sama orang Jawa mateng ayundi. Anak-anak sekarang kenapa lebih suka artis Korea daripada Indonesia, daripada wayang kulit? Sebentar, jawab dulu pertanyaan saya. Jangan sekarang ini. Kita aja yang tua-tua. Itu akan mengatakan apa? Yang cantik itu yang putih. Lah wae dhewe wong ireng kok putih ngomong lagi. Sawo matang loh, Mas. Misalnya kayak gitu. Kenapa kita tidak mengatakan sawo matang? Dia cantik, kenapa? Hidungnya bangir. Lah hidung bangir itu standarnya siapa? Kenapa? Gitu. Belum tentu yang pesek jelek kan? Bukan begitu. Bukan begitu. Tetapi hendaknya kita berpikiran bahwa kita itu semacam itu. Jadi kita menggunakan yang baik itu yang kita miliki, bukan sebagaimana yang lalu yang dari luar. Gitu. Padahal kita lebih bagus sebetulnya kan? Ya nggak ngerti ya. Tetapi kalau kita mengatakan bahwa sesuatu yang baik itu yang ada di Indonesia ini, ya itu yang namanya berkepribadian dalam budaya. Berkepribadian. Nah sementara kalau kita makan apel sama makan teledung, seneng di. Orang mengatakan, wah, gagah apel. Tetapi Soekarno pernah menegur tamunya yang memuji Soekarno, tetapi Soekarno ora trimo. Apa itu, Mas? Ketika tamunya itu disuguh teledung, dan tamunya berkata, luar biasa Tuan Soekarno, teledung teledung Anda ternyata rasanya tidak kalah dengan apel. Soekarno udah tersinggung. Tidak. Apel itu rasanya kayak teledung. Itu. Loh, itu kecil. Tetapi kebanggaan produk sendiri. Kebanggaannya itu ada. Dan kita itu tidak sadar. Kalau kita itu sebetulnya pemuja segala sesuatu yang berasal dari luar. Dari luar. Iya, Pak Kerno, ini tinggal 5 menit lagi. Perbincangan ini menjadi menarik ketika bicara kekinian yang terakhir tadi. Kita lebih mengagungkan, menilai yang di luar lebih bagus. Saya jadi tergelitik beberapa saat yang lalu saya melihat di YouTube, Presiden Jokowi marah-marah kepada menterinya yang mengatakan anggaran lebih banyak habis untuk impor. Padahal di dalam negeri banyak barang-barang yang bisa dibeli dengan APBN itu. Nah ini menurut pendapat Pak Kerno yang juga sebagai politisi di PDIP seperti apa ini statement Pak Jokowi itu kan sangat menghentak gitu Pak. Saya nggak ngerti juga. Iya. Tetapi bahwa kalau ada seorang pemimpin yang kemudian mempunyai pemikiran untuk mengurangi impor itu kan bagus. Gitu. Karena itulah wujud daripada Trisakti Soekarno yang kedua. Yang kedua, berdikari. Jadi kalau misalnya kita mencoba dan mengharapkan seseorang untuk menjadi pemimpin, hendaknya juga mempunyai wawasan semacam itu. Di lingkungan ke-DPR-an, mohon maaf ya, saya menjadi ketua Badan Kehormatan. Ketua Badan Kehormatan, salah satu kegiatan kami adalah melihat badan kehormatan di tingkat kabupaten kota. Ternyata ada yang memberikan dana untuk 1 tahun atau anggaran tahunan, tapi ada yang ruangan saja nggak punya. Itu tergantung dari siapa? Dari pimpinannya. Gitu loh.
pimpinan diperoleh dari mana? Dari rakyat. Dari rakyat. Nah, oleh karena itu meminterkan rakyat ini menjadi sesuatu yang luar biasa, karena ya dari rakyatlah nanti akan terseleksi siapa yang jadi. Kalau sekarang rakyatnya semuanya melakukan suatu penyimpangan, maka ketika dia menjadi pemimpin juga akan mengalami kesulitan di dalam membuat suatu kebijakan yang menyangkut orang banyak. Setuju Pak Kirno, makanya itu BCN ini juga beberapa kali kita dialog tentang pemilu 2024, bagaimana agar pemilu itu lebih berkualitas, calon pemilih ini harus cerdas memilih. Betul. Bagaimana pendapat Pak Kirno? Kalau sangat tergantung itu. Ya. Bagaimanapun sebenarnya pemilih itu boleh menerima uang menurut saya. Tetapi money politik kan dilarang. Bukan. Kenapa? Yang saya katakan menerima, bukan money politik. Kalau dia merasa berutang kemudian noblos, itu baru money politik. Berarti terima uangnya tapi nggak usah dicoblos orangnya gitu aja? Nggak coblos orangnya, karena memang memilih itu orang Jawa sudah diajari. Anda Jawa apa bukan? Gitu loh. Nah, wong Jawa kan bobot bibit bebet. Nah, itu. Lah wong nomor 200 kok petangan budi kudu milih. Jangan 250.000. Lah 50.000 saja. Lah ku jenenge mana politik? Iya, betul. Karena 50.000 mengikat seseorang. Iya. Nah, kalau misalnya sekarang saya mengajak, terima aja. Jangan coblos orangnya. Tapi jangan coblos apa-apa. Kembali ke filosofi Jawa tadi apa? Bibit, bobot, bebet. Nah, itu aja yang dilihat. Bukan, harapan saya terima. Kenapa? Bendeke ya kapok. Sekarang kan sebetulnya money politik itu tetap hidup karena apa? Karena ternyata orang juga masih milih dia. Walaupun pada akhirnya setelah menjadi anggota DPR nggak ngapa-ngapain, misalnya kayak gitu lah. Hanya karena itu. Sehingga pernyataan Mas Hasto, saya setuju banget bahwa tergantung dari bagaimana yang milih. Ya. Jadi kita mencerdaskan mereka, karena mereka juga akan menjadi penentu siapa yang menjadi wakil. Setuju ya Pak ya? Sangat setuju. Terima kasih. Pak Kirno, sebenarnya ingin lagi berpanjang-panjang kita ngobrol, tapi waktu juga yang membatasi kita. Matur nuwun rawuhnya di BCN Podcast. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Intinya bahwa bulan Bung Karno itu harus diresapi oleh semua warga bangsa karena makna sejarah dan toladannya luar biasa ya Pak Kirno. Mudah-mudahan ke depan Pak Kirno masih berkenan rawuh untuk ngobrol-ngobrol lagi tentang Bung Karno. Masih banyak yang sebenarnya harus kita bahas. Saya kira kita akhiri saat ini. Terima kasih sekali lagi Pak Kirno. Sama-sama. Selamat sore, sampai berjumpa lagi. Dan nanti kalau misalnya ada waktu kosong gitu, saya tak nelpon panjenengan. Siap. Saya tak meluncur ke podcast BCN. Masih banyak yang harus kita bicarakan, termasuk tadi cerdas memilih tadi. Saya yakin Pak Kirno punya visi yang lebih mantap. Baiklah, pendengar dan pemirsa BCN, kita akhiri obrolan dengan Bapak Stepanus Sukirno, anggota DPRD dari fraksi PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sampai jumpa di lain waktu.